kasih. Nah, perkenalkan nama aku Adia Fatul Zahra. Saya Siti Rahimah. Nah, kali ini di podcast kali ini tentunya kita bakal bincang-bincang sama para pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Kalian penasaran kan tentunya? Nah, kita bakal mengundang pasangan calon kandidat nomor 1 nih. Baik, selamat datang kepada Subhan Rasya dan Felicia. Nah, ini dia guys. Gimana nih, pada sehat nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Gugup gak gugup? Gugup sih. Gugup ternyata guys. Sebenarnya jadi pasangan calon ini masih tetap gugup ya. Oke, gimana perasaannya nih jadi ketua OSIS sama wakil ketua? Gimana? Yang pertama sih bangga pastinya. Bangga senang. dengan Senang alhamdulillah bisa jadi kandidat. Aduh, senang banget ya tentunya bisa jadi orang nomor 1 di SMA Negeri Caringin gitu ya, mengalahkan orang-orang juga nih. Oke, di pertanyaan pertama dulu ya kita bakal nanya nih Kak, bagaimana sih cara Anda untuk menjalin hubungan baik antara teman dan guru? Gimana? Pertama nih untuk menjalin hubungan baik dengan guru kan di visi kita yang pertama ditekankan itu budi pekerti luhur. Budi pekerti luhur dan budaya adab sopan santun ya. Iya. Jadi pertama kita sopan terhadap guru, sopan terhadap teman. Betul. Saat kita berpapasan bertemu kita saling menjawab salam. Nah, ya kayak gitu. 3S sih, salam, senyum, sapa. Nah, berarti gitu ya guys. Cara menjalani hubungan baiknya kita harus attitude-nya juga harus lebih bagusnya, akhlakul karimah kepada yang lebih tua ataupun yang lebih muda kita harus terapkan. Nah, pertanyaan kedua dari Kak Rohimah, Oke, bagaimana respon Anda ketika kalah dalam pemilihan? gimana nih responnya? Sakit hati. Aduh. Untuk Gimana? kalau misalnya kita tidak terpilih nih, Ya, yang pertama kita kedepannya Bakal lihat ini. buka lebih lagi. kedepannya kita mempersiapkan untuk jadi pengurus apa yang harus dilakukan untuk Oke. bisa mendukung si OSIS dan SMA-nya lebih maju. Lebih maju. Jadi kalau misalnya kalian gak kepilih, harapan kalian buat jadi kontribusi sama OSIS bakal berkurang gak sih, atau bakal patah semangat, atau tetap terus? Nggak sih? Tetap terus tentunya. Tetap semangat gitu ya. Walaupun kalah menang, kita masih tetap OSIS gitu. Semua kontribusinya tetap berjalan gitu ya. Oke, dari pertanyaan ketiga nih dari tim jurnalistik juga, apa sih visi misi andalannya? Visi misi yang jadi andalan nanti ketika pemilihan yang bisa menarik semua sisi untuk memilih kalian. Apa sih visi misi andalannya? Untuk visi ya. Visi kami. Dari Visinya dulu nih dari Subhani. visinya Ya. itu menjadikan OSIS serta siswa-siswi SMA Negeri 1 Caringin ini pertama berbudi pekerti luhur, kedua disiplin, ketiga kreatif, keempat unggul dalam prestasi akademik maupun akademik, serta peduli terhadap lingkungan dengan relasi iman dan takwa tentunya. Wih, misinya nih apa nih misi? Misinya yang pertama ada menanamkan nilai-nilai religius dan adab sopan santun kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Caringin. Yang kedua, ada menjadikan siswa aktif dan kreatif serta menjunjung tinggi ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, ada menciptakan rasa kebersamaan dan saling peduli antar siswa-siswi SMA Negeri 1 Caringin. Wih, kita udah tahu kan ya visi misinya apa. Ditepuk tangan dulu dong visi misinya. Kalian pasti udah kepikiran kan bakal milih calon kandidat ini, soalnya visi misinya bagus banget tentunya, dan pasti kalau kepilih bakal dilaksanain juga gitu. Tentunya juga ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Rohimah. Berapa penting sih jabatan OSIS bagi kalian berdua mungkin? Nah, dari Kakaknya dulu mungkin berapa penting nih? Nah, dari Subhan pribadi sih, jabatan sebagai ketua OSIS ini sangat penting, terutama dalam menanamkan sifat kepemimpinan, leadership. Nah, kita juga nanti kan saat sudah bermasyarakat, berkeluarga, pasti nih namanya memimpin ya. Iya. Jadi diperlukan pembelajaran dari sini kan. Boleh, dari wakilnya nih gimana? Penting gak sih jabatan sebagai ketua OSIS? Wakil ketua OSIS deh. Gimana? Kata-kata OSIS juga penting. Penting. Apa yang menurut menjadi penting? Kan kalau misalnya ketua OSISnya lagi sibuk nih, terus ada ngerjain PR sama ada tugas OSIS gitu, kan bisa buat ngebantu ketua OSISnya. Oh iya. Terus punya cara kerja kepemimpinannya juga. Jadi
fungsi dari OSIS itu banyak banget ya guys. Itu bisa melatih leadership juga, kemungkinan yang tadi belum cobain juga gitu. Nah, ada gak sih kata-kata Anda atau jargon dari kalian nih buat memancing anak psikologi biar minum kalian? Tentunya ada dong. Ya, apa nih? Semuanya juara lahir batin. Jangan lupa pilih nomor urut 1. Aduh, mudah-mudahan kalian bisa kepilih ya nanti. Amin. Yang amanah juga ya. Terima kasih Kak Subhan dan Kak Iti. Terima kasih, sehat selalu, rasa pandemi, semangat terus menjalankan kantor OSIS ya. Oke, terima kasih. Kita sudah melihatkan pasangan nomor urut 1. Sekarang kita beralih ke pasangan nomor urut 2. Nah, siapa nih? Pasti kepo kan? Kita datangin aja langsung nih ke Rusdi. Sini, selamat datang. Jadi, kakak nih, masuk sini loh. Iya, waktunya lagi ada urusan mendadak. Kepentingan. Oke. Gimana kakak sehat? Alhamdulillah sehat. Aduh, gimana perasaannya jadi ketua OSIS calon nih baru calon? Gimana perasaannya nih calon ya? Gimana? Seneng dan juga bangga gitu dari semua orang yaitu Rusdi gitu. Padahal baru kelas dulu gitu. Padahal baru kelas 10 ya udah menjadi ketua OSIS, sesuatu yang membanggakan juga ya. Anak-anak di sana itu udah kalah lah sama Rusdi yang anak kelas 10 udah jadi ketua OSIS, jadi inspirasi juga ya. Oke kak, ini waktunya udah nggak datang ya? Benar? Iya. Aduh, ini kayak jomblo ya sendiri. Dek mau temenin Rusdi boleh? Yaudah, ini di pertanyaan pertama nih dari kita. Gimana sih cara Rusdi buat menjalin hubungan baik antara teman dan guru? Gimana caranya? Dari karakter kita ya, kita tuh harus baik gitu, harus sopan juga, terutama ke guru ya, karakter juga harus oke gitu, harus sopan banget gitu, terus tugas juga harus dikumpulin tepat waktu gitu, Wow, yang terakhir juga harus sopan gitu. Wede, yang pertama, yang tadi ya pertama kata itu attitude dulu diutamakannya. Mau menjalankan hubungan baik itu harus attitude dulu yang pertama. Yang kedua tadi apa namanya menjadi tugas. Iya, kalau ke guru gitu. Oh iya, berarti sesuatu hubungan baik sama guru kalau dia tugasnya lancar ya berarti. Iya. Oh berarti gitu. Pengumpulannya juga. Pengumpulannya lancar berarti ini Rusdi mengkampanyekan anak-anak semancar biar tugasnya pada semangat ya. Oke, ini pertanyaan kedua nih dari Karina. Oke, bagaimana sih respon Rusdi ketika nanti kalau misalnya kalah dalam pemilihan? Iya, gimana itu bakal murka atau dendam? Biasa aja sih. Biasa aja. Gitu. Oh, biasa aja. Nanti kita tahu gitu bahwa diri kita tuh ada kekurangan gitu, kekurangan dalam apa gitu. Terus kita juga harus mendukung, kalau siap kalah kita harus mendukung visi misi mereka, pilih yang menang gitu. Kita juga harus jadi anggota aktif juga di pengurusan mereka gitu. Berarti walaupun kalah gak bakal patah semangat Iya, ya. tetap Jadi, juga. mantap dah pokoknya. Kalah menang udah biasa ya. Intinya kita terus berkontribusi buat kemajuan sekolah deh. Aduh mantap banget ya Mbak Rusdi. Nah pertanyaan yang ketiga nih, apa sih dari aku, apa sih visi misi andalannya? Kan pasti visi misi andalannya yang bikin mereka narik buat milih kamu tuh apa sih? Kalau visi itu mewujudkan lingkungan SMA Negeri 1 Caringin yang nyaman, harmonis, tentram, lingkungan yang rapi, berlandaskan keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjadikan OSIS sebagai organisasi yang cermat, cekatan, empati, responsif, mandiri, amanah, dan terampil. Widih, itu visi apa misi itu? Itu visi. Visinya panjang lebar dan sangat jelas sekali ya. Bisa dilihat. Nah, misinya apa nih Pak? Misinya? Misi pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Widih. Kedua, menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman demi terciptanya perform belajar yang baik dalam proses belajar mengajar. 3. Meningkatkan kepedulian warga SMA Negeri 1 Caringin terkait lingkungan sekitar SMA Negeri 1 Caringin. 4. Mengoptimalkan kinerja dan fungsi OSIS. 5. Mengadakan program kekreativitas siswa. 6. Melanjutkan program dari kepengurusan sebelumnya. Sudah. Widih. Nah, paslon 1 udah, 2 udah. Pas ada lagi gak sih? Ada dong. Paslon ketiga nih, Tarsolihin dan Kawafa. Selamat datang di podcast Ruang Riung. Kakak-kakak nih. Gimana Kak? Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Aduh, gimana sih perasaannya jadi ketua OSIS?
di calon Calon aja calon. Oh iya calon ya. Calon podcast gimana sih Bang? senang pastinya sama senang bangga pastinya lebih bertanggung jawab ke depannya. Wih, senang bangga dan bertanggung jawab juga. Bertanggung Kamu jawab. gimana? Sama atau beda? Sama. Senang juga. Ya, senang, bangga, dan bisa bertanggung jawab. Jadi, oke. Pertanyaan pertama lah gini langsung aja ya. Bagaimana sih cara kamu tuh menjalin hubungan baik sesama teman, sesama guru, gimana caranya dari kalian? Kalau sama guru ya kita pastinya harus lebih sopan, santun, terus pastinya attitude-nya dijaga aja. Ya, terus Kalau ketemu teman, sapa gitu, ramah, ke guru juga. oh gitu ya. Berarti emang nomor pertama tuh dari semua pasangan calon dari sebelum-sebelumnya tuh emang attitude tuh harus lebih penting dalam menjalani hubungan baik. Kalau attitude-nya baik, hubungan pun akan berjalan dengan baik gitu. Jadi itu ya intinya. Ya. Oke Pak, dari pertanyaan kedua. Oke, bagaimana sih respon kalian berdua ketika nanti kalah dalam pemilu? Nah gimana nih, bakal dendam? Gimana? Bakal amarah gitu? Mau berhubungan semacam? Enggak lah, tetap sabar aja, sabar biasa sih. Sabar apalagi Sabar ya gitu. ya, sabar lah ya, sabar intinya ya. Ya, mau gimana lagi kan? Mau gimana lagi ya? Udah takdir gak kepilih ya. Udah takdirnya, takdir gak kepilih ya. Terus gimana kalau gak kepilih? Oh, kalau gak kepilih, apakah masih terus apa namanya tetap ikut kontribusi atau stop di situ aja? Ikut-ikut. Yang pasti ikut, Ikut. Oh, melanjutkan Berikut ya? ya. Oke, berarti intinya kita nggak boleh sakit hati, nggak boleh patah hati walaupun kita nggak menang. Kita tetap berkontribusi terus tentunya, betul nggak? Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya apa sih visi misi andalannya? Ada dong visi misinya? Ada nggak? Pasti ada. Bisa menarik sendiri juga kan? Iya. Nah, apa sih visi misinya? Visi menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Caringin sebagai wadah aspirasi dan komunikasi bagi seluruh siswa untuk mewujudkan siswa SMA Negeri 1 Caringin yang aktif, kreatif, berprestasi, disiplin, dan berdaya saing yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Misinya apa nih? Misinya, yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, meningkatkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan sebagai seorang pelajar. Yang ketiga, menjalin hubungan dengan seluruh warga sekolah. Yang keempat, mengirimkan siswa-siswi untuk mengikuti lomba sesuai bakat dan minatnya. Kelima, meningkatkan literasi guna memperkaya wawasan. Yang keenam, membuat program kerja yang edukatif, inspiratif, dan positif. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menciptakan suasana sekolah yang sportif, smart, positif, religius, tekun, dan berprestasi, serta maju dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Itulah misinya. Widih, udah tahu kan ya visi dan misinya udah pasti bikin kalian udah kebayang mau bakal pilih yang mana nih paslonnya, paslon 3, pilih paslon 3 dong tentunya. Gimana coba kata-kata andalan kalian, kata-kata terbaik kalian biar siswa-siswi bisa milih kalian? Gimana? Pilihlah nomor Number 3 untuk untuk menciptakan siswa-siswi SMA Negeri 1 Caringin yang sportif. Nah, ada pertanyaan lagi dari Karolina. Seberapa penting sih jabatan OSIS bagi kalian berdua? Bisa penting. Menurut kalian sih penting banget ya, soalnya dari OSIS itu bisa membantu para siswa-siswi di sekolah untuk menjadikan sekolah lebih maju lagi. Nah, dari waktunya apa nih? Untuk membantu sekolah juga melakukan program kerjanya supaya sukses gitu. Jadi ya, Jadi seru ya. sukses. Oke. Jadi mungkin sangat penting banget ya buat kalian jabatan ini. Nah, aku berdoa juga sih semoga kalian bisa menjalankan program yang baik, dan yang amanah. Ya, oke kalian berharap seperti itu deh. Oke deh. Apa sih kata-kata sanggahan atau kata-kata terbaik dari kalian biar bisa mengajak sih dari kalian gitu? Apa sih kata-katanya? Jangan lupa pilih nomor 3 untuk menciptakan suasana siswa-siswi SMA Negeri 1 Caringin yang smart, positif, religius, tekun, dan berprestasi.
Jangan lupa pilih nomor 3. Jadi mantap ya. Oke, untuk kalian yang masih bingung untuk pilih mana, pilih paslon ini. Oke, sukses terus ya kakak. Mudah-mudahan bisa terpilih dan menjadi pemimpin yang amanah, menjalankan program dengan baik. Oke, terima kasih Kak Soli dan Kak Marwan. Selalu ya.